Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan qadzaf. Faslun ay hadza faslun, ini adalah sebuah fasal. Fi bayani ahkamil qadzfi, di dalam menjelaskan hukum-hukum qadzaf. Wa huwa, adapun qadzaf lugatan secara bahasa, ar-ramyu ialah melempar. Jadi qadzaf al-qadzfu ini secara bahasa melempar. Wa syar'an, dan secara syara adalah ar-ramyu bizina, menuduh orang lain bizina dengan perbuatan zina, ala jihati ta'yir, atas jalan mempermalukan. Jadi secara syara adalah menuduh orang lain dengan perbuatan zina, tapi caranya ingin mempermalukan. Itu khroja, supaya terkecuali asyhadatu, apa syahadah atau persaksian, menyaksikan bizina dengan perbuatan zina. Beda halnya ketika ada orang menjadi saksi dari perbuatan zina, maka orang yang menyaksikan itu sebagai saksi kepada orang yang telah melakukan zina, maka ketika ia menjadi saksi, maka itu bukan qadzaf namanya. Karena apa? Tujuan dia atau caranya bukan ingin mempermalukan, tapi ingin menjadi saksi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza qadzafa, dan apabila menuduh berzina siapa orang bidzalim mujamatin, dengan jal yang diberi titik, artinya za. Wa idza qadzafa, dan apabila menuduh berzina siapa orang ghairahu, padahal selainnya orang bizina dengan perbuatan zina. Kakaulihi, sebagaimana ucapan musannif, janaita, telah berzina siapa kamu, fa'alaihi, maka ialah atasnya orang, hadul qadzfi, adapun had qadzaf, sama nina, pada 80 kali jaldatan, cambukannya, kama sayati, sebagaimana keterangan sayati yang datang apa ma. Jadi penjelasan ini adalah ketika ada orang lain menuduh zina, nah seperti ucapannya kamu telah berzina, maka orang yang mengatakan ini kena had qadzaf. Kena had qadzaf yaitu kena 80 kali cambukan. Nah, seperti itu. Sebagaimana penjelasannya nanti. Hadza, adapun ini, in lam yakun, jika tidak ada al-qadhifu, siapa orang yang menuduh, aban ialah bapak, au uman atau ibu. Wa in alaya, meskipun ke atas, aban dan uman, kama sayati, sebagaimana penjelasan sayati yang datang apa ma. Jadi orang yang menuduh berzina kena had qadzaf 80 kali cambukan. Nah, ini dijelaskan oleh Kiai Musonib bahwa jika memang yang menuduh itu bukan bapak atau ibu. Nah, tapi kalau bapak dan ibu, maka tidak ada had qadzaf seperti itu. Nah, sama bisa niati syara'ito dengan 8 dengan 8 syarat. Nah, seperti itu. Jadi ia kena had qadzaf itu ternyata ada syaratnya, yaitu 8. Nah, wa fi ba'din nusahi, dan ialah di sebagian naskah salasun, adapun lafadznya salasun. Beda redaksi saja, salah satun atau salasun. Minha, di antaranya 3, fil qadhifi, di dalam orang yang menuduh. Jadi ada 8 syarat. Yang 3 ini di dalam orang yang menuduh. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahwa. Nah, kita lanjut. Wahwa, adapun syartu qadzib, maksudnya adapun syaratnya orang yang menuduh, ayyakuna ialah harus ada, baligon ialah orang balik, au akilan atau yang sudah berakal. Jadi syarat orang yang menuduh itu harus sudah balik dan orang yang berakal. Fasobiyu, maka adapun anak kecil, wal majnunu, dan orang gila, la yuhaddani, ialah tidak dihad siapa keduanya, orang balik dan maksudnya la yuhaddani itu tidak dihad siapa keduanya, sobi dan majnun, biqad fihima, dengan menuduh keduanya, siapa sobi dan majnun,
syahson pada seseorang. Jadi seandainya ada anak kecil atau orang gila itu menuduh dengan perbuatan zina pada seseorang, maka tidak ada had qadzaf. Nah, karena anak kecil dan orang gila. Wa alla yakuna. Nah, sekarang selanjutnya. Yang kedua, wa alla yakuna, dan harus tidak ada. Walidan ialah orang tua. Lil makdubi bagi orang yang dituduh. Jadi syarat yang kedua adalah syarat yang dimiliki oleh orang yang menuduh. Syarat yang kedua adalah hendaklah yang menuduh itu bukan orang tua, seperti itu. Kalau seandainya orang tua, ibu dan bapak itu menuduh, maka tidak ada had qadzaf. Kemudian, walau qadzafa, dan seandainya menuduh berzina siapa abun wal ummu atau ibu, wa in ala, meskipun ke atas, waladahu pada anaknya, wa in safala, meskipun ke bawah, la hadda, maka tidak ada had itu maujud alaihi atasnya, abun dan umun. Nah, seandainya ada orang itu menuduh berzina, tapi orang yang menuduh itu bapak atau ibunya, atau ke atas, yang dia tuduh anaknya, maka tidak ada had qadzaf atas orang tua tersebut, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa khamsatun, dan adapun 5 fil maqdhufi ialah dengan orang yang dituduh, di dalam orang yang dituduh. Jadi ada 5 syarat orang yang di dalam orang yang dituduh. Nah, maksudnya qadzaf ini berlaku hukum cambukan 80 kali, ternyata ada 8 syarat. Syaratnya 3 syarat di depan tadi itu syarat orang yang menuduh. Ada 5 syarat lagi, syaratnya orang yang dituduh, seperti itu. Nah, wahwa, adapun khamsah, ayyakuna, ialah harus ada. Siapa makhluk, siapa orang yang dituduh berzina, musliman, ialah seorang muslim. Baligon, ialah orang balik. Akilan, orang berakal. Hurron, ialah yang merdeka. Afifan, yang terjaga. Anizina, dari perbuatan zina. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 syarat dalam orang yang dituduh. Yang pertama adalah harus ada orang tersebut itu, orang yang dituduh itu seorang muslim, seorang udah balik, udah berakal, orang merdeka, dan afifan, artinya orang yang terjaga. Orang yang memang terjaga wanita ini dari perbuatan zina. Tidak pernah keluar malam, dia jaga kehormatannya. Dia memakai pakaian syar'i. Ketika kita tuduh ia berzina, maka yang menuduh ini ada kena had qadzaf, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fala hadda, maka tidak ada had. Maka tidak ada had itu maudud biqad fi syahsi, dengan menuduh berzina seseorang, kafiran, pada orang kafir, au sagiran, atau anak kecil, au majnunan, atau orang gila, au raqiqan, atau budak, au zanian, atau orang yang pernah zina. Jadi tatkala ada orang menuduh orang lain berzina, tapi yang kita tuduh itu kafir, anak kecil, atau orang gila, atau budak, atau juga orang itu pernah berzina, artinya orang itu PSK, wanita suka keluar malam, bukan orang baik-baik, artinya orang tersebut mungkin dia pezina atau wanita malam. Maka ketika kita tuduh kepada dia, maka ya tidak ada had, karena tidak terjaga. Artinya karena memang orang itu ya pernah berzina, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.